Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang kerendahan hati. Injil dari Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37 memberikan kepada kita sebuah kisah pernyataan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Bukan Mesias duniawi yang jaya, tetapi Mesias surgawi yang mau memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Maka dalam kisah ini diawali oleh pernyataan Yesus kepada murid-muridnya pada ayat 30 sampai dengan 32 dinyatakan demikian. Yesus berkata, menubuatkan tentang mesianis menderita, mesianik surgawi untuk menebus dosa manusia. Ia berkata kepada para muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, tetapi 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tetapi para murid tidak memahaminya karena selama ini mereka mengharapkan Yesus sebagai Mesias yang jaya, Mesias yang tidak menderita, Mesias yang tidak berkorban, tetapi Mesias Raja duniawi. Maka ketika dalam perjalanan mereka tidak menangkap pesan Yesus itu, malah dalam perjalanan mereka bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Maka kemudian Yesus memanggil mereka, menegur mereka dan memberi nasihat. Apa nasihatnya? Yaitu untuk mengikuti peran Yesus sebagai Mesias yang menderita. Kerendahan hati perlu untuk itu. Maka Yesus berpesan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus kemudian memberikan kepada kita sebuah pernyataan yang identik dengan itu, yaitu barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Peristiwanya adalah setelah Yesus menasihati para murid dengan berkata, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus membalik pikiran mereka. Bukan kejayaan, tapi kurban dan kerendahan hati. Itulah yang seharusnya mereka perdebatkan. Bukan siapa yang terbesar. Maka untuk memperjelas dan kemudian memberikan ajaran yang lebih mengena, ia kemudian memanggil seorang anak kecil dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Anak kecil adalah lambang kepolosan. Anak kecil adalah lambang dari ketaatan karena cinta. Anak kecil adalah anak yang bergairah untuk mengetahui hal yang besar. Mesianik adalah hal yang besar. Maka mari kita melihat bagaimana kerendahan hati itu bisa dihayati sesuai dengan pesan-pesan Yesus. Karena kita percaya dan sebuah realitas menunjukkan hal itu, bahwa agama itu dikenal bukan karena kitab sucinya, tetapi agama dikenal karena perilaku umatnya. Maka tradisi Katolik mempunyai para kudus
Anda juga menyandangnya ketika Anda menerima baptis dengan nama-nama pelindung. Itulah maksudnya mengapa Anda diberi nama ataupun Anda secara sukarela juga memilih nama Orang Kudus menjadi pelindung Anda. Pelindung dalam pengertian bukan menggantikan Yesus, tetapi pelindung rohani, memberikan jalan rohani, memberikan jalan yang harus ditiru. Siapa itu? Tentang kerendahan hati. Saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana kisah Fransiskus dari Assisi yang memiliki kerendahan hati. Santo Fransiskus meskipun berasal dari keluarga yang kaya, ia memilih hidup dalam kemiskinan total. Demi mengikuti Kristus, ia tidak berat hati untuk menjual seluruh harta warisannya. Sebagian diberikannya kepada orang miskin dan sebagian diberikannya untuk membangun gereja. Suatu hari Fransiskus bertemu dengan seorang penderita kusta, mengemis di pinggir jalan. Apa yang dilakukannya? Ia mendekati pengemis kusta itu dan kemudian mencium tangannya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Kemudian ketika Fransiskus ditanya, mengapa ia berperilaku semacam itu, mencium tangan seorang pengemis kusta dan kemudian membawanya untuk dirawat, ia berkata demikian, apa yang dahulu pahit bagiku, kini menjadi manis karena kasih Kristus. Mencium tangan orang kusta bagi orang yang tak mengenal Kristus, pahit rasanya. Tetapi kalau itu dilakukan dalam kasih Kristus, dalam kerendahan hati, dalam kemiskinan, maka mencium tangan orang yang berpenyakit kusta, sekaligus seorang pengemis, rasanya menjadi manis. Pesan kerendahan sejati ini dalam pelayanan kepada mereka yang dianggap tidak mampu, mencerminkan bahwa ajaran Yesus itu mungkin dilakukan asal itu berasal dari kesatuan kita dengan Kristus, cinta kasih kita kepada Kristus, dan iman kita kepadanya. Saya akan mengajak Anda juga untuk melihat santo pelindung jalan rohani Anda, yaitu Santo Vincentius a Paulo. Ia sangat dikenal dalam mendidik para imam untuk melayani mereka yang miskin. Suatu ketika ia melayani orang miskin dan ditanya tentang apa yang menjadi bagian dari pengalamannya, ia berkata kepada orang-orang atau juga berkata paling tidak kepada murid-muridnya, ia berkata demikian, jika kamu melihat seorang miskin, ingatlah bahwa di hadapanmu adalah gambar Kristus. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anak-anak adalah gambaran dari orang kecil itu. Lambang ketidakmampuan, lambang kerentanan, tetapi di dalamnya ada ketulusan hati, dan di dalamnya juga ada cinta dan kepercayaan yang besar kepada orang tuanya yang menunjukkan juga bagi kita cinta dan kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Maka melayani mereka yang paling membutuhkan adalah bentuk nyata dari kasih Kristiani. Yang ketiga, saya mengajak Anda untuk melihat bagaimana tokoh besar kerendahan hati dan kemiskinan dalam dunia modern, yaitu Santa Teresia
dari Kalkuta. Santa Teresa dari Kalkuta menghabiskan hidupnya melayani orang-orang miskin, termasuk anak-anak yang terlantar. Ia sering berkata, mengulangi kata-kata Injil, yang kemudian kata-kata itu menjadi miliknya. Ia berkata kepada suster-susternya, perawat-perawat yang melayani orang-orang miskin, demikian. Apapun yang kamu lakukan kepada yang terkecil dari saudara-saudara ini, maksudnya adalah mereka yang mereka rawat, mereka yang mereka temukan di jalan dan kemudian diambil untuk dirawat, yaitu saudara-saudari ini, kamu melakukannya untuk aku. Aku A-nya besar, K-nya besar, U-nya besar. Kepada Yesus. Ini adalah bagaimana Yesus memberikan gambaran kepada kita tentang pengadilan terakhir. Mereka yang bertanya kepada sang hakim, mengapa kami kau tempatkan di sisi yang baik, di sisi kananmu? Maka Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan kepada saudara dan saudari yang paling kecil ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat kembali kekayaan gereja Katolik, para kudus yang memberikan kepada kita jalan rohani. Sekali lagi, gereja dikenal bukan karena kitab sucinya, tetapi terutama dikenal oleh orang lain yang tidak seiman dengan kita karena perilaku umatnya. Mari kita meniru perilaku para kudus supaya Tuhan dimuliakan kini dan selama-lamanya. Amin.